wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan, Ibu Dr. Elis Ratnawulan, SSI MT AMLE, dan juga Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MT. Mohon izin, Ibu dosen, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama Ade Andriani dengan NIM 2230040032 dan juga saya sendiri Atang Suwarna dengan NIM 2230040043 dan juga Komariah dengan NIM 2230040045. Izin melaporkan hasil praktikum ke-6 yaitu dengan materi mengolah data statistik inferensi atau statistik dan non-parametrik dengan program SPSS versi 26 banyak sampel lebih dari 2 sampel uji ANOVA 2 jalur. Next slide. Sub pembahasan yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 6 sub. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tentang pengertian model pembelajaran Think Pair Share atau TPS, kemudian model pembelajaran Think Pair Square atau TPSQ, dan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga yaitu tentang data praktikum, kemudian yang keempat yaitu rumusan hipotesis, yang kelima itu analisis, dan yang keenam yaitu adalah simpulan. Di latar belakang, pada tugas dilakukan analisis terhadap 3 metode pembelajaran yang berbeda dan di kelas yang berbeda pula, yaitu untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis atau KBKR siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah siswa, yaitu dari SMP, MTS, pesantren diniyah, dengan menerapkan pembelajaran Think Pair Share atau S di kelas 11 MIPA A, kemudian menerapkan pembelajaran Think Pair Square atau TPSQ di kelas 11 MIPA B, dan menerapkan pembelajaran konvensional di kelas 11 MIPA C. Analisis statistik akan dilakukan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa pada kedua kelompok pembelajaran dan mengevaluasi keberhasilan masing-masing metode dalam mencapai tujuan pembelajaran Quran Hadis. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Bu Cucu. Disilahkan. Terima kasih Pak Atang. Untuk selanjutnya, di sini akan dibahas pengertian model pembelajaran Think Pair Share, kemudian Think Pair Square, dan konvensional. Adapun Think Pair Share atau TPS, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih luasa dalam merespon pengetahuan maupun soal yang diberikan. Kemudian yang kedua, Think Fair Square atau TPS SQ, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa mendiskusikan ide-ide mereka dan memberikan suatu pengertian bagi mereka untuk melihat cara lain dalam menyelesaikan masalah. Kemudian model yang ketiga yaitu konvensional, merupakan metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, di sini data eksperimen yang akan kami gunakan yaitu yang pertama, nilai Quran Hadis Think Fast Share atau TPS di kelas 11 MIPA A. Di sini tertera nama-nama siswanya, kemudian nilai yang sudah didapat setiap siswa. Kemudian yang kedua, nilai Quran Hadis Think Fast Square atau TPS di kelas 11 MIPA B. Di sini juga sudah terdapat data siswanya dan nilai yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai Quran Hadis konvensional di kelas 11 MIPA C. Di sini juga sudah tertera nama-nama siswa dan nilai yang diperoleh mereka. Adapun rumusan hipotesis yang kami buat yaitu H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa
dengan materi kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasar faktor sekolah siswa dengan menerapkan pembelajaran Think Fast Share di kelas 11 MIPA A, kemudian menerapkan pembelajaran Think Fast Square di kelas 11 MIPA B, dan menerapkan pembelajaran konvensional di kelas 11 MIPA C. Kemudian, hipotesis H1, terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan materi kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah siswa dengan menerapkan pembelajaran Think Fast Share di kelas 11 MIPA A, kemudian menerapkan pembelajaran Think Fast Square di kelas 11 MIPA B, dan menerapkan pembelajaran konvensional di kelas 11 MIPA C. Baik, untuk selanjutnya terkait analisis data. Terkait analisis data, di sini bisa teman-teman lihat ada uji normalitas data. Uji normalitas data ini bisa kita lihat dulu pedoman pengambilan keputusannya itu. Yang pertama, jika nilai sig atau signifikansinya atau nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka distribusinya itu tidak normal. Namun, jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka distribusinya normal. Nah, jika dilihat dari uji normalitas datanya itu di sini ada 0,145, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa ada dua macam alat uji kenormalan distribusi data yang dapat digunakan, yaitu Kolmogorov Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, berdasarkan tabel test of normality terlihat bahwa nilai residual standar pada kedua metode, yaitu Kolmogorov Smirnov-nya itu adalah 0,200 dan Shapiro-Wilk-nya itu adalah 0,146. Jadi keduanya itu lebih besar dari 0,05. Jadi ketika kita melihat pengambilan keputusannya, pengambilan keputusannya, kita bisa simpulkan bahwa nilai residual standarnya itu berdistribusi normal. Sedangkan nilai residual standarnya itu tampak seperti gambar dalam slide berikut. Nah, seperti ini. Normal QQ plotnya itu seperti ini. Seperti teman-teman bisa lihat di layar, terlihat bahwa sebagian besar dari data nilai residual standarnya itu dari hasil belajar Quran hadisnya siswa itu berada di sekitar garis. Jadi hal ini menunjukkan bahwa nilai residual standar dari hasil belajar Quran hadis siswa itu berdistribusi normal. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa tampilan output dari two-way ANOVA atau Univariate Analysis of Variance. Nah, di sini ada between subject factors. Nah, di sini bisa dilihat hasil analisis dari SPSS, tampilan between subject factors-nya. Berdasarkan analisis between subject factors-nya itu terlihat bahwa terdapat 3 jenis model pembelajaran yang diterapkan di 3 kelas, yaitu TPS dengan kode 1 sebanyak 20 siswa, TPSQ dengan kode 2 sebanyak 20 orang, dan konvensional dengan kode 3, nah sebanyak 20 orang juga. Nah, kemampuan KBKR-nya itu KBKR kategori tinggi dengan kode 1 sebanyak 21 siswa, karena kategori sedang dengan kode 2 sebanyak 20 siswa, dan juga kategori rendah dengan kode 3 sebanyak 21 siswa. Begitu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi di slide berikutnya. Di slide berikutnya di sana dijelaskan tentang deskriptif statistik, bahwa di hasil dari pengolahan statistik di sini menjelaskan tentang secara keseluruhan rata-rata atau min hasil belajar siswa PAI, siswa di kelas, yaitu pertama model pembelajaran TPS lihat pada total yaitu 86,10. Kemudian model pembelajaran TPSQ lihat pada total yaitu 80,00.
Dan model pembelajaran konvensional lihat pada total yaitu 78,22. Sedangkan pada total ketiga model pembelajaran tersebut yaitu TPS, TPSG, dan nasional berdasarkan kemampuan KBKR siswa itu tinggi, sedang, dan rendah rata-ratanya adalah 82,30. Tabel deskriptif statistik menunjukkan rata-rata atau min hasil belajar Quran hadis siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, TPSG, dan konvensional berdasarkan kemampuan KBKR, kemampuan berpikir kritis, pada kategori tinggi, sedang, dan rendah terlihat bahwa rata-rata hasil belajar Quran hadis kelas TPS yang berkemampuan KBKR-nya tinggi yaitu HBTPST adalah 85,7000. Hasil belajar PAI TPS SR adalah 85,7143 dan hasil belajar PAI TPSR adalah 88,333 seperti tabel Wainat. Next slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu dijelaskan tentang Leibniz Test of Equality of Error Variance. Di sana sudah tampil tabelnya untuk pengambilan kesimpulan homogenitas varian, yaitu pedomannya jika nilai sig based on mean besar dari 0,05 maka variansi data homogen. Jika nilai sig based on mean kurang dari 0,05 maka variansi data tidak homogen. Berdasarkan tabel Leibniz Test of Equality of Error Variance, terlihat bahwa nilai sig based on mean adalah 0,019, tersebut lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variansi nilai dari variabel hasil belajar PAI atau Quran hadis adalah homogen. Karena persyaratan normality dan homogeneity terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur dapat dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu terkait dengan test of between subject effect. Di sana tampil juga hasil outputnya bahwa di sini ada menguji hipotesis yang berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa dan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. H1 terdapat perbedaan hasil belajar PAI atau Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSG, dan konvensional. Dasar pengambilan keputusan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka diterima. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kita lihat kotak output test of between subject effect. Perhatikan pada model pembelajaran bahwa terlihat bahwa nilai sig-nya adalah 0,000. Karena 0,015 kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan hasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Cucu. Disilahkan Bu Cucu. Terima kasih Kak Atang. Mohon izin untuk selanjutnya saya akan membacakan slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis yang berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model kemampuan KBKR tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian H1 terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model kemampuan KBKR tinggi, sedang, dan rendah. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi di atas 0,05 maka H0 diterima. Kemudian jika nilai signifikasi di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Kita lihat kotak output test of between subject effect. Perhatikan pada kemampuan KBKR, terlihat bahwa nilai signifikasinya adalah 0,789 karena 0,789 di atas 0,05
maka H0 diterima atau H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI siswa berdasarkan kemampuan KBKR tinggi, sedang, dan rendah. Next. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis yang berbunyi H0 tidak terdapat interaksi antar mode pembelajaran dan kemampuan KBKR dalam menentukan hasil belajar kurang dari siswa. Kemudian hipotesis yang kedua H1 terdapat interaksi antara mode pembelajaran dan kemampuan KBKR dalam menentukan hasil belajar kurang dari siswa. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi di atas 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikasi di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Kita lihat kotak output text of between subject effect. Perhatikan pada mode pembelajaran kemampuan KBKR, terlihat bahwa nilai signifikasinya adalah 0,330. Karena 0,330 di atas 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antar mode pembelajaran dan kemampuan KBKR dalam menentukan hasil belajar Quran ahli siswa. Hal ini dapat dikatakan bahwa mode pembelajaran dan kemampuan KBKR tidak memberikan pengaruh terhadap hasil belajar Quran ahli siswa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan berikut. Terdapat perbedaan hasil belajar kurang dari siswa berdasarkan mode pembelajaran TPS, TVSQ, dan konvensional. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kurang dari siswa berdasarkan kemampuan KBKR, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat interaksi antar mode pembelajaran dan kemampuan KBKR dalam menentukan hasil belajar Quran di siswa. Karena tidak terdapat perbedaan interaksi antar mode pembelajaran dan kemampuan KBKR dalam menentukan hasil belajar Quran di siswa, maka tidak akan dilakukan uji post hoc. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Jadi bisa kita simpulkan di slide terakhir, yaitu di simpulan, berdasarkan pengolahan data yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Rata-rata skor hasil belajar Quran hadis siswa kelas 11 MIPA dengan menggunakan model-model pembelajaran tersebut, yaitu model TPS, TPSQ, konvensional, didapatkan nilai SIG sebesar 0,000, yang berarti H0 ditolak dengan simpulan terdapat perbedaan. 2. Hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan KBKR atau kemampuan berpikir kritis, kategori tinggi, sedang, dan rendah didapatkan nilai sebesar 0,789. Berarti H0 diterima dengan simpulan tidak terdapat perbedaan. Kemudian yang ketiga, yaitu interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan KBKR dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa didapatkan nilai SIG sebesar 0,330, yang berarti H0 diterima dengan simpulan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa, maka tidak akan dilanjutkan atau dilakukan uji post hoc. Untuk selanjutnya, silahkan akan disampaikan oleh TAD. Baik, untuk selanjutnya di slide terakhir itu ada daftar pustaka di mana di sini ada beberapa referensi yang kami dapatkan terkait praktikum 6 ini. Yang pertama itu ada dari AP, Panduan Laboratorium Statistik Inferensial, yang kotanya itu ada Jakarta dan Grasindo. Kemudian yang kedua ada bukunya Anwar dan Ugi tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Pair Square pada materi ruang dimensi 3 untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bau-Bau. Nah, kemudian juga ada bukunya Jamarah Z yang kita ambil strategi belajar mengajar. Di situ ada teori terkait model-model pembelajaran yang kita ambil.
Kemudian juga ada karya Dinata tahun 2011 tentang statistik penelitian pendidikan dilengkapi pengolahan data. Kemudian juga ada karya Dinata dan Abdurrahman tentang dasar-dasar statistik pendidikan. Kemudian juga ada karya Wati, Murda, dan Widiana tentang pengaruh model pembelajaran. Kemudian juga yang selanjutnya ada Kurniasi tentang ragam pengembangan model pembelajaran. Kemudian juga ada Santoso tentang menguasai statistik di era informasi dengan SPSS 15. Kemudian ada Santoso S tentang panduan lengkap menguasai statistik dengan SPSS 17. Ada bukunya Van Leeuwen dan Jansen. Ini tentang a system review of teacher guidance Juring. Nah, kemudian juga ada Wicaksono, Besagita, dan juga Nugroho tentang model pembelajaran grup investigasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Teh Ade dan Bu Cucu, itu anggota dari kelompok 5 pada mata kuliah statistik pendidikan ini. Kami sampaikan yang bisa kami presentasikan dari kelompok 5 dalam praktikum 6 ini. Terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.